Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan, dimanapun saudaraku berada yang menonton Mudzakarah atau Tausiah Habib ini, insyaallah semoga Allah sertai hidayah taufik inayah untuk kita semua. Tentunya agar tausiah ini, kajian ini lebih luas manfaatnya, Abi mohon dengan kerendahan hati ikhwan semoga ridho untuk mensubscribe, like, komen dan men-share. Insyaallah akan lebih luas manfaatnya dan menjadi jariah bagi ikhwan. Abi tidak bisa membalas kebaikan ikhwan kecuali yang diberikan kepada Allah. Semoga amal ikhwan dalam mensubscribe, like, men-share dan komen menjadi jariah. Insyaallah semoga ikhwan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, terutama dikuatkan iman dan Islam. Oke, jangan lupa sobrek. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dalam muslimin, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan iman kita semua ya Allah. Kuatkan iman dan Islam kami ya Rabb, hingga menghadapmu dengan husnul khatimah. Ikhwan dalam muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Abi akan berbicara tentang fitrah daripada kita sebagai manusia. Bahwa kata Rasulullah mengatakan li'annal insana makhalul khoto'i wan nisyan, bahwa yang namanya manusia semuanya, kita sebagai manusia biasa, aslinya, hakikatnya, fitrahnya, sejatinya adalah lalai dan dosa. Yakni kita manusia adalah pabrik dosa, pabrik salah. Wala khaira illa khairallah wa laysa sarru illa minni. Tiadalah kebaikan sekecil dan sebesar apapun kecuali itu dari Allah, pertolongan Allah, izin Allah, milik Allah, kudrat Allah, iradat Allah. Dan perlu kita yakini bahwa tiadalah kesalahan, dosa dan keburukan sekecil dan sebanyak apapun kecuali itu dari kita, milik kita, itulah kita. Maka dari itu, dengan menyadari itu semua, fa insyaallah kita akan terhindar dari segala keujuban, ketakaburan dan kesombongan serta keakuan. Maka termasuklah kita dari orang-orang yang tawaddu, dan Rasulullah mengatakan man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang banyak rumasanya, mengakui dan mengetahui sejatinya dirinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Tetapi sebaliknya, man takabbaro wada'ahullah. Barang siapa yang tidak menyadari dirinya, penuh dengan keakuan di dalam dirinya, aku ganteng, aku kasep, aku pinter, aku hebat, aku kaya, aku bisa, dan aku, maka itu tergolong orang-orang yang takabur. Maka kata Rasulullah, orang yang takabur hidup dan matinya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang takabur tidak mengenal siapa dirinya dan tidak mengenal siapa Tuhannya. Subhanallah wa bihamdihi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ikhwan, kali ini Abi akan berbicara tentang dosa. Artinya, kita ini sebagai manusia adalah pabrik dosa. Dari lahiriah pun Allah sudah kiaskan, Allah sudah beritakan, dan Allah sudah tunjukkan bahwa kita terbuat dari air yang hina. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita dilahirkan, ketika kita lahir dari rahim seorang ibu, kita pun tidak lepas dari barang hina, yaitu kotoran. Dimanapun kita berada, seperti apapun dandanan kita, semewah dan seindah apapun bangunan, mobil dan rumah kita, tetap kita tidak lepas daripada kotoran. Dan akhirnya, subhanallah wa bihamdi, ujungnya pun ketika kita meninggal dunia, kita akan menjadi barang yang hina, bangkai. Subhanallah. Itu dari lahiriah Allah sudah beritakan, Allah sudah kiaskan, Allah sudah beritahukan
Begitupun fitrahnya, hakikatnya, maknawinya. Mahalul khotai wan lisan. Kita ini salah, lalai, dosa, malas sholat, malas ngaji, malas ibadah, malas berzikir, malas melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah, tidak bisa lari dari kenyataan. Kita itu semangat dalam melakukan dosa, salah, lalai, seperti nggak mau sholat itu pengen kita, nggak mau ngaji itu pengen kita, maunya sekedar ya tidak mau diatur Allah, itulah kita. Maka dari itu ikhwan, barang siapa yang mampu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersyukurlah karena orang itu telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah sombong kepada orang yang maksiat. Karena orang yang maksiat itu orang yang belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu doakan mereka dan ajak mereka, jangan jauhi mereka, apalagi menghinakan mereka. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari tentang fitrah diri kita, apabila kita melihat orang lain melakukan satu kesalahan dosa, kita akan mengakui itulah kita yang sebenarnya, itulah kita aslinya. Karena kita mampu menjaga diri, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, beriman dan bertakwa, ini adalah baju dari Allah, ini hidayah dari Allah, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menutupi kekurangan kita, yang mana Allah telah menutupi aurat kita, yang mana Allah senantiasa menolong kita. Dari itu ikhwan, tetap tawadu dan ajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauhi mereka yang maksiat, jangan hinakan, apalagi kita membenci mereka. Karena tugas kita dari Allah adalah menyampaikan kebenaran, mana yang hak dan mana yang batil. Adapun dia menerima atau tidak, itu resiko bagi kita. Adapun dia suka atau tidak, itu resiko bagi kita. Maka dari itu ikhwan, Abi insyaallah kali ini tidak akan pernah bosan-bosan mengajak ke jalan Allah. Itulah tugas Abi. Adapun pengamalan itu kembali kepada ikhwan. Semoga ikhwan yang menyaksikan video ini, ceramah ini, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, sadarlah sesadarnya bahwa kita hidup di dunia ini sangat sementara. Nadratul ain, kata Rasulullah, seketip mata, sekejap mata, tak terasa. Tahun demi tahun kita lewati, tua aja. Tahun demi tahun kita sadari ujung-ujungnya kita adalah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti mati itu tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin, sekali lagi, dunia ini adalah lewat saja. Kampung kita adalah akhirat. Yuk, utamakan segala sesuatunya akhirat. Karena sahabat pernah bertanya, Rasulullah, ainal mu'minina al-aqyas? Wahai Rasulullah, siapa sih orang mukmin yang paling sempurna, orang mukmin yang paling gagah, orang mukmin yang paling hebat, orang mukmin yang sukses, orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang selamat? Rasulullah mengatakan, hum aksaruhum dzikran lil maut wa aksaruhum isti'datan lil maut. Mukmin yang sejati, mukmin yang hebat, mukmin yang selamat, mukmin yang sukses, kata Rasulullah, adalah mukmin yang selalu mengingat mati. Tidak pernah lepas dari hati dan pikirannya, selalu mati, mati, mati. Wa aksaruhum isti'dadan lil maut. Dan mukmin yang selalu mempersiapkan segala sesuatu untuk mati. Dalam hidup ini nikah untuk mati, kerja untuk mati, makan untuk mati, tidur untuk mati, punya istri untuk mati, bersedekah, semuanya hanya untuk mati. Jadi menjadikan segala sesuatunya itu adalah untuk tujuan kita, yaitu adalah akhirat. Karena pasti kita akan kembali kepada kampung halaman, yaitu akhirat. Karena akhirat adalah kampung halaman kita. Orang tua kita, Ummina Sayyidatina Hawa, wa abina Sayyidina Adam, itu adalah makhluk akhirat, diturunkan ke dunia. Berarti kita anak cucunya ini adalah makhluk akhirat. Maka Allah akan mengembalikan kita ke kampung halaman, yaitu akhirat. Apa itu akhirat? Akhirat adalah yaumul jazaa, yaitu adalah hari pembalasan. Akhirat adalah yaumun nadam, yaitu hari penyesalan. Akhirat adalah subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ya ikhwan dalam muslimin. Akhirat itu hari pembalasan, hari penyesalan. Maka dari itu jangan sampai kelak kita nanti menyesal. Yuk ikhwan, jadikan segala sesuatunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwan dalam muslimin, sekali lagi, ayo, semoga
kita dalam hidup ini senantiasa dikuatkan iman Islamnya, melihat situasi dan kondisi dunia yang semakin tahun, subhanallah, semakin berat menghadapi ujian dan tantangan, semakin menjamur fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah dajjal, yang mana semua itu didalangi oleh iblis dan setan untuk menghancurkan dan menyesatkan manusia karena ingin menyampaikan dendam kesumatnya kepada orang tua kita. Iblis dan setan tidak akan terima kepada kita. Iblis dan setan tidak mau masuk neraka sendiri. Maka dari itu, iblis dan setan akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk di akhirat, nanti di neraka. Dari itu, ikhwan, awas. Yuk, jadikan segala sesuatunya untuk keselamatan dunia akhirat lillahi ta'ala. Itu saja bisa Abi sampaikan. Kurang lebihnya pasti Abi banyak salahnya. Semoga bermanfaat. Dan ikhwan, pada waktunya menghadap Allah, husnul khatimah. Karena cita-cita mulia kita adalah ingin ketemu Allah dan Rasulnya, dan masuk surga semua umat Islam yang ada di dunia. Terutama kita berharap semoga semua manusia yang ada di dunia bisa masuk surganya Allah, baik muslim non muslim, semuanya masuk surga. Itu cita-cita kita. Pertama ingin ketemu Allah, yang kedua ingin ketemu Rasulullah, dan sekeluarga kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja bisa disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.